Halo, selamat pagi. Terima kasih kalau semua Ananda sudah ada di depan laptop atau sudah ada di tangannya gadget. Kita akan memulai materi pelajaran kita menata produk dengan materi SOP penataan produk dari suatu perusahaan. SOP penataan produk merupakan titik acuan atau standar dalam langkah pada penataan produk yang difungsikan untuk menarik perhatian konsumen supaya membeli produk. Upaya menata produk biasa dikenal dengan istilah visual merchandising atau disingkat dengan VM. Visual merchandising bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Terdapat beberapa langkah dalam visual merchandising, di antaranya display dan label. Kita akan bahas tuntas tentang display dan label ini dengan slide berikut ini. Display merupakan suatu tindakan menampilkan, menaruh, dan meletakkan produk pada suatu tempat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian calon konsumen maupun pelanggan. Hal paling awal yang harus diperhatikan dalam SOP display dalam sebuah swalayan untuk barang supermarket adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Baik. Yang pertama, penggunaan ruangan. A. Kategori produk. B. Ukuran kemasan. Yang kedua, cara display sebuah barang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. A. Facing suatu produk menghadap ke depan. B. Usahakan tinggi tiap jalur sama. C. Letakkan barang sesuai ukuran. D. Diusahakan memperoleh tinggi barang yang sama. E. Gunakan eye technical lain. Nomor 3. Alat pendukung display. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah POP berisi imbauan agar timbul keinginan untuk membeli. B. Peralatan display barang supermarket. C. Istilah dan perlengkapan display barang supermarket. D. Cara penataan di supermarket. Ada 3 hal lagi yang harus kita bahas dalam cara penataan. Yang pertama adalah barang supermarket disusun secara berurutan. 2. Brand blocking secara vertikal. Dan yang ketiga, brand blocking secara horizontal. Kita akan bahas materi yang tadi kita bahas di slide yang sebelumnya, yaitu tentang penggunaan ruangan. Yang pertama, kategori produk. Perhatikan tentang kategori produk. Gunakanlah ruangan yang sesuai dengan kategori produk yang kita jual. Contoh seperti ada di gambar ini. Karena yang saya jual adalah produk-produk fashion yang lagi tren, saya akan sesuaikan ruangan yang saya gunakan dengan produk yang saya jual. Kita boleh lihat bagaimana seorang PM menata produk-produk fashion ini sehingga menarik, ya, sehingga menarik dan orang mau membelinya. Ini adalah kategori produk, yaitu penggunaan ruangan itu disesuaikan dengan kategori produk yang kita jual. Tidak boleh terlalu sempit ataupun tidak boleh terlalu besar sekali. Jadi disesuaikan dengan kategori produk yang saya jual ini. Jadi kalau kita lihat penataan ruangan yang ada di slide ini, tidak sumpek ya, tidak begitu ditimbun-timbun dengan banyak. Jadi dia hanya ingin menonjolkan gambar atau model yang dipakai oleh mannequin atau solari produk ini ya, patung-patung boneka ini yang sedang menggunakan baju sebagai model. Ini yang ditonjolkan, yang mau ditunjukkan toko ini adalah bagaimana produk sepatu, tali pinggangnya, celana, jaket yang mau ditunjukkan kepada konsumen. Begitu juga dengan wanitanya. Oke. Dan yang kedua,
penggunaan ruangan itu harus disesuaikan dengan ukuran kemasan. Perhatikan, di sini ada namanya gondola. Gondola yaitu rak yang seutuhnya dari atas sampai ke bawah, ini namanya gondola. Coba kamu perhatikan barang-barang yang disusun di gondola ini harus sesuai dengan tingginya setiap shelving. Jadi satu rak ini disebut shelving. Jadi gondola terdiri dari beberapa shelving. Saya ulangi ya, gondola itu terdiri dari beberapa shelving. Rak yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap shelving ya diisi produk-produk. Coba perhatikan produk yang disusun ini. Kalau saya tidak salah ini kayaknya susu ya. Ada susu Persian Black yang coklat, ada yang vanilla. Jadi produk yang disusun itu disesuaikan tingginya. Jadi tidak boleh kita menyusun di sini produk yang besar-besar karena tidak akan muat. Dan sebaliknya, kalaupun kita buat yang kecil-kecil, kita harus bisa menumpuk seperti ini. Kita tumpuk sampai 3, jadi kelihatan produk yang kita jual. Oke, cukup jelas ya untuk penggunaan ruangan. Oke, baik, kita lanjutkan. 5 cara mendisplay barang. Yang pertama, facing suatu produk menghadap ke depan. Perhatikan baik-baik. Di slide kita, Ibu sudah tampilkan 3 gambar gondola. Satu namanya gondola khusus untuk produk susu, 2 yogurt, 3 pembersih wajah. Kalau tidak salah Ibu Tinar, ini kayaknya kurang jelas. Oke, perhatikan. Semua produknya menghadap konsumen. Tidak ada produk ini yang mereknya itu membelakangi konsumen. Itu haram hukumnya. Di dalam supermarket, menata produk merek membelakangi konsumen. Ya, yogurt juga. Tapi coba lihat yang ada di sini. Pembersih wajah. Ini ada banyak sekali merek yang ke samping, ke kiri, ke kanan. Ya kan? Ini di dalam SOP penataan produk paling tidak dibolehkan. Jadi kalau kamu kerja di supermarket, kamu bagian perawatan wajah ini, kamu akan kena semprot sama VM-nya nanti. Oke, perhatikan ya gambarnya ini. Ini ada yang menghadap samping, ada yang menghadap mungkin belakang. Ya, ada banyak yang salah di sini. Oke, ini yang namanya facing suatu produk menghadap ke depan. Yang kedua, usahakan tinggi tiap jalur sama. Top skyline, ya. Coba perhatikan. Ini produknya tinggi setiap jalur. Ya, ini sama semua. Sama ya. Susu ini sama semua. Yang yogurt juga seperti itu sama. Yang ini juga sama ya, sama tingginya. Dan yang berikutnya, letakkan barang sesuai ukuran atau terkesan berat di bawah, barang kecil di atas, yang lebih ringan itu di atas. Ya, ini perhatikan yang cocoknya di yogurt. Nanti di penataan yang berikutnya barangkali ada contohnya ini. Yogurt ini, ukuran yang kecil itu di atas, perhatikan ya. Ukuran yang kecil di atas, ini yang besar, ini yang agak berat itu di bawah. Dan sampai ke bawah lebih berat lagi, lebih besar lagi. Memang SOP penataan produk harus seperti itu. Untuk apa? Yang pertama, nilai estetika. Yang kedua, keamanan dari sebuah produk. Ya, akan sangat berbahaya jika ukuran barang yang lebih besar di atas, yang kecil di bawah. Ini gondolanya bisa tumbang. Yang berikutnya, usahakan memperoleh tinggi barang yang sama. Tadi kita sudah bahas. Untuk materi ini, nanti kita akan lanjutkan lagi di slide berikutnya. Kita akan membahas yang kelima, yaitu mendisplay produk itu harus menggunakan eye technical eye. Eye technical eye artinya adalah batas pandang konsumen. Batas pandang konsumen di gondola. Perhatikan gondola,
yang saya sudah tampilkan di slide ini, ya. Kalau yang disebut dengan I-technically itu adalah di rak yang ketiga. Ini ya, rak yang ketiga dan rak keempat. Rak yang ketiga dan rak keempat ini disebut dengan I-technically atau batas pandangan konsumen. Jadi biasanya barang yang ditata di sini adalah barang-barang yang perputarannya sangat cepat. Barang-barang kebutuhan konsumen yang sangat dibutuhkan. Itu biasanya ditempatkan di sini. Tapi barang-barang yang agak jarang digunakan, itu biasanya di bawah. Misalnya, kalau saya punya gondola satu, itu namanya baygon, ya. Anti nyamuk, itu jarang kan digunakan. Kalau kita beli paling sekali sebulan atau sekali 5 bulan di rumahku itu sekali setahun. Udah bisa habis baygon karena Ibu Tintar nggak menggunakan baygon. Itu dibuat di bawah. Tetapi barang yang laris itu digunakan, dibuat di atas. Dan yang atas sekali itu digunakan untuk produk-produk yang kecil dan mahal. Ya, di atas ini. Supaya lebih aman keselamatan produknya. Perhatikan, ini seorang petugas yang sedang dia pegang itu adalah batas I-technically. Dan ini konsumen juga perhatikan, dia memandang sebatas matanya. Ya, biasanya konsumen seperti itu. Di supermarket, kalau disewakan ini gondola kepada supplier atau kepada agen, ini yang batas pandang kita ini jauh lebih mahal harganya. Ya, kalau kita ambil ini, kita sewa ini di supermarket, bayarannya mahal. Ya, makanya di supermarket itu perhatikan, tidak boleh gondola kosong, karena kalau kosong itu kerugian. Setiap senti di gondola ini mahal harganya. Oke, ini adalah cara yang kelima di dalam mendisplay barang. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu alat pendukung yang digunakan untuk menata produk di supermarket. Yang pertama namanya POP. Apa sih POP itu? POP yaitu berupa imbauan kepada pembeli agar timbul keinginan untuk membeli, atau pemberitahuan kepada pembeli bahwa produk kita sedang diskon, sedang turun harga. Contoh daripada POP, Ibu sudah tampilkan di dalam slide seperti ini ya. Diskon 10%, digantung. Biasanya digantung sih. Ya, digantung di atas produk yang kita mau diskonkan. Dibuat dan harga-harganya. Ini namanya POP. Ya. Yang ini juga sale 50%. Ini juga termasuk POP. Jadi POP itu adalah imbauan kepada pembeli agar timbul keinginan untuk membeli. Peralatan yang kedua adalah B, peralatan display barang di supermarket. Ada banyak peralatan-peralatan yang digunakan di supermarket. Peralatan yang artinya begini, peralatan itu adalah sesuatu yang kita gunakan dengan cara berulang-ulang. Jadi masa pakainya dalam jangka lama. Tidak di situ pakai, di situ dibuang, tapi digunakan dan digunakan berkali-kali. Itu disebut dengan peralatan. Peralatan di supermarket itu macam-macam, banyak sekali. Tapi Ibu hanya ambil contohnya 3 saja. Atau di sini lebih tepatnya 2 sih. Yang pertama namanya gondola. Ini namanya gondola. Tadi Ibu sudah jelaskan. Gondola. Gondola ini disebut dengan rak seutuhnya. Gondola yang kita tampilkan di sini adalah gondola 2 wajah. Artinya muka belakang berfungsi untuk menata produk. Oke. Dan gondola ini terdiri dari beberapa shelving. Ini adalah shelving. Ya, rak yang kita lihat ini disebut dengan shelving. Yang bertingkat-tingkat ini. Satu tingkat, satu shelving. Di atasnya satu shelving lagi. Di atasnya satu shelving lagi. Jadi gondola terdiri dari beberapa shelving. Itu ya. Gondola terdiri dari beberapa shelving. Ini juga disebut gondola. Yang terbuat dari kayu ini gondola juga.
Dan yang ketiga di sini saya sebut troli. Troli sangat diperlukan di supermarket untuk membantu konsumen membawa barang belanjaannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bahas tentang peralatan. Sekarang kita akan membahas tentang perlengkapan display. Apa sih perlengkapan display? Yaitu yang melengkapi kita di dalam melaksanakan pendisplay di supermarket. Perlengkapan itu adalah yang kita gunakan sekali pakai lalu kita buang dan tidak bisa digunakan kembali. Salah satu contoh sebagai perlengkapan di supermarket itu adalah plastik wrapping, plastik untuk membungkus. Ya, di sini ada wrapping untuk duduk, ada wrapping berdiri, dan yang plastiknya ini, styrofoamnya ini yang kita gunakan ini namanya perlengkapan. Karena ketika kita buat ini, kita gunakan membungkus, ini plastik tidak akan bisa kita gunakan kembali. Ini langsung dibuang sekali pakai. Ini juga adalah tas belanja ya. Kemasan belanja. Kalau di kota-kota besar, orang sudah tidak lagi menggunakan plastik tempat belanja. Jadi terbuat dari kertas yang bisa didaur ulang. Ini namanya perlengkapan display. Yang ketiga adalah cara penataan produk di supermarket. 1. Ditata berdasarkan jenis dan ukuran. Oke? Tadi Ibu sudah jelaskan. Ditata berdasarkan jenis dan ukuran. Ukuran yang besar, perhatikan yang ada di bawah gondola ini. Yang paling bawah sekali ukurannya paling besar. Ukurannya paling berat. Ya, di atasnya lagi masih berat. Tapi di atasnya sudah mulai kecil. Ya, jadi ini menata barang berdasarkan jenis dan ukuran. Di sini tidak boleh digabung-gabung produknya. Ini semua satu jenis yang di bawah ini. Di atas yang berikutnya juga ada disusun satu jenis tapi di sampingnya juga jenis yang lain. Seperti itu cara penataan di supermarket. Berdasarkan jenis dan ukuran. Ukuran yang besar di bawah, yang agak lebih yang sedikit agak lebih kecil dari yang di bawah, itu di atasnya. Menengah di tengah, yang kecil itu di atas. Itu SOP penataan di supermarket berdasarkan jenis dan ukuran. Sedangkan yang berikutnya adalah brand blocking horizontal. Tadi vertikal, sekarang yang horizontal. Yang horizontal adalah dari kanan ke kiri itu satu jenis produk. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di slide. Ini seperti oranye, saya kurang tahu merek apa, ya. Dari kiri ke kanan satu jenis, ya. Dari kiri ke kanan satu jenis produk yang sama. Ini namanya brand blocking horizontal, menata produk dari kiri ke kanan sama, ya. Ini biasanya supermarket yang memiliki barang yang sangat banyak sekali. Mereka banyak barang yang mau ditampilkan, lebih cocok menggunakan blocking horizontal ini daripada vertikal tadi. Kalau vertikal tadi itu barangnya mungkin dalam jumlah yang sedikit, sehingga mereka bisa menampilkan hanya satu jenis produk di satu gondola. Tapi dengan mempergunakan horizontal, penataan produk brand blocking horizontal itu, supermarket lebih irit, sehingga penggunaan gondola bisa ditampilkan dengan berbagai jenis produk. Seperti contoh yang Ibu tampilkan ini, di satu gondola terdiri dari beberapa jenis produk, ya kan? Coba perhatikan, ya, ada yang orange juice, ada seperti Sprite, Coca-Cola, ya. Ini adalah contoh dari brand blocking horizontal. Cara penataan di supermarket juga yaitu brand blocking vertikal, yaitu menata produk dari atas sampai ke bawah itu satu merek, ya kan? Perhatikan ini, saya kurang jelas merek apa, tapi yang setahu saya ini satu produk. Dari atas sampai ke bawah ini satu produk. Ini ada contohnya juga, ya.
Oh, dia buat di sini satu produk. Dari atas sampai ke bawah ini satu produk. Yang ini juga satu produk. Satu jenis produk. Dari atas sampai ke bawah. Itu disebut dengan brand vertikal. Ya, brand blocking vertikal. Menata di gondola satu dari atas sampai ke bawah itu satu jenis produk. Baik, terima kasih. Kita sudah bahas materi kita tentang SOP penataan produk. Ibu akan simpulkan bahwa penataan produk itu adalah standar operasi prosedur yang digunakan di supermarket. Yang pertama itu tentang display. Kita sudah bahas pengertian display dan tujuan display. Di display itu yang perlu diperhatikan adalah satu, penggunaan ruangan, dua, cara display sebuah barang, dan tiga, alat pendukung display. Alat pendukung display. Oke. Apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami, yang kurang jelas, boleh disampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kamsia, Sese, Saugele, Mauliate, Merdeka!